Apa sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai medium voltage switchgear atau panel pembagi tegangan menengah dan teknologinya terkini seperti apa, dan juga aplikasinya bagaimana. Jadi, sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan dulu mengenai ilustrasi dari distribusi listrik. Seperti ini sebenarnya hanya ilustrasi sedikit. Mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah ada background di dunia electrical, sudah mulai familiar dengan ilustrasi begini, seperti ini, namun saya coba jelaskan juga bagi Bapak Ibu yang belum. Jadi di sisi sini ada pembangkit listrik atau power plant. Power plant ini bisa bisa dari pembangkit listrik tenaga EBT atau energi baru terbarukan ataupun pembangkit listrik tenaga fosil. Dari pembangkit listrik ini nanti akan masuk ke trafo gardu induk untuk dinaikkan tegangannya menjadi tegangan tinggi, lalu masuk ke jaringan transmisi, listrik ditransmisikan, lalu masuk ke trafo gardu induk lagi untuk di step down ke tegangan menengah. Dari trafo gardu induk tegangan menengah ini nanti ada jaringan distribusi. Nah, pembahasan presentasi hari ini akan fokus ke jaringan distribusi listrik. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di sini mungkin familiar, ini ada gardu distribusi yang mungkin ada di perumahan-perumahan. Jadi untuk gardu distribusi ini isinya adalah panel berikut yang ada gambarnya di sini. Jadi dari tegangan tinggi diubah ke tegangan menengah, lalu masuk ke panel tegangan menengah. Dari panel tegangan menengah, baru nanti akan didistribusikan ke perumahan-perumahan. Nah, untuk lebih detail lagi, panel tegangan menengah itu jenisnya ada apa saja, fungsinya bagaimana, aplikasinya seperti apa, akan dibahas di slide selanjutnya. Namun, secara kasar, apabila ada yang belum tahu, mungkin baru pertama kali mendengar mengenai medium voltage switchgear atau panel tegangan menengah ini secara sederhana fungsinya sama seperti MCB atau miniatur circuit breaker yang ada di rumah. Jadi fungsinya sebagai proteksi listrik apabila terjadi lonjakan tegangan atau lonjakan arus, dia akan men-treatkan listrik atau mematikan listrik, jadi fungsinya seperti memutus hubungan aliran listrik. Kalau di rumah itu MCB atau miniatur circuit breaker itu fungsi untuk tegangan rendah. Lalu untuk level tegangan menengahnya kita memakai medium voltage switchgear. Ini adalah jaringan distribusi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dibagi secara garis besar dibagi menjadi dua, jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Perbedaannya adalah di level tegangan dan juga level proteksi dari short circuit-nya atau arus hubung singkatnya. Untuk primary jelas arus hubung singkatnya lebih tinggi karena dia langsung connect ke jaringan transmisi atau bisa langsung connect ke pembangkit listrik. Namun untuk secondary, dia fungsinya untuk hanya sebagai proteksi sekunder dari jaringan primer ke jaringan sekunder lalu ke beban listrik di customer. Ini ada poin-poinnya, ada beberapa komponen, core komponen dari masing-masing jaringan. Seperti contohnya jaringan primer ada pole mounted transformer, pole mounted switchgear, overhead network control and monitoring, voltage indicator, ada power transformer, lalu ada primary switchgear primer, lalu ada komponen proteksi yang ada pada panel primary tadi. Selain itu ada juga untuk metering dan kontrol. Sedangkan untuk secondary-nya, dia ada panel secondary switchgear, sama seperti sebelumnya kita butuh proteksi, jadi ada untuk remote monitoring dan fault detection di sini yang embedded ada di dalam panel. Lalu ada juga transformer distribusi. Dan terakhir ada LV switchboard. Jadi ada beberapa case dari gardu distribusi ini masuk lagi di gardu distribusi itu nanti ada dua panel, panel tegangan menengah sekunder lalu ke panel LV. Jadi dari panel tegangan sekunder diturunkan ke tegangan rendah, baru masuk ke proteksi panel LV. Ini adalah jenis-jenis medium voltage switchgear berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Yang pertama, berdasarkan tipe instalasinya, ada yang diinstal secara dalam indoor, dalam gardu distribusi, di dalam ruang panel listrik,
Ada juga yang di outdoor, ada yang tipe pole mounted ini seperti gambarnya di sini nih, dia ada di tiang listrik. Ada juga ground mounted ini tipe panel-panel yang langsung di-install di atas tanah, dan pad mounted itu yang di bawah tanah. Terakhir yang kedua itu berdasarkan tipe insulasinya, ini ada 4 tipe, ada air insulated switchgear, ada gas insulated switchgear, solid insulated switchgear, dan terakhir shielded solid insulated switchgear. Perbedaannya jelas, ya ini mengenai teknologi insulasi. Kalau air insulated switchgear, dia itu bentuknya kompartemen. Jadi ada kompartemen LV box, ada kompartemen circuit breaker, ada kompartemen busbar. Semua kompartemen terpisah satu sama lain dan komponen-komponen konduktornya diproteksi masing-masing. Dan di luar itu akan diinsulasi dengan udara. Lalu nih tipe kedua adalah gas insulated switchgear. Ini tidak ada kompartemen pembatas antar komponennya, namun secara full panel ini diisi dengan gas insulasi. Gas yang dipakai adalah gas SF6 atau sulfur hexyl fluorida. Gas SF6 ini merupakan gas isolasi yang dapat meredam apabila ada lonjakan listrik. Yang ketiga, solid insulated, dia sama seperti gas insulated, perbedaannya adalah dia diinsulasi atau diproteksi dengan benda padat. Material padat yang dipakai adalah epoksi atau resin. Yang terakhir, ini solid insulated switchgear. Ini upgrade-an dari SIS. Jadi kalau di solid insulated switchgear ini dia punya ada tambahan pembatas untuk bagian-bagian konduktornya. Nah, semakin tinggi levelnya dari AIS ke GIS ke SIS ke 2 SIS ini panelnya semakin ramping dan semakin tidak membutuhkan maintenance atau maintenance free karena proteksinya semakin tinggi dan semakin fully insulated. Namun di pasaran yang beredar sekarang adalah mayoritas tipe air insulated switchgear ataupun gas insulated switchgear. Sedangkan tipe solid ataupun shielded solid sudah ditinggalkan. Berdasarkan yang ketiga berdasarkan aplikasinya ada tipe primer dan tipe sekunder. Tadi itu bedanya pada level tegangan dan level arus hubung singkat yang dapat diproteksi. Terakhir berdasarkan konstruksi, ini ada tipe-tipenya jadi setiap AIS, setiap GIS itu punya tipe draw out atau fix. Draw out berarti circuit breaker bisa ditarik keluar untuk di maintenance. Kalau fix itu berarti dia sudah tertanam, tidak bisa ditarik untuk di draw out untuk di maintenance. Lalu ini ada terkait IEC, ini level service continuity, nanti akan saya jelaskan lanjutnya. Lalu jika berdasarkan ANSI, ini sebutannya metal clad atau metal enclosed. Metal enclosed ini AIS, metal clad ini GIS. Nah, ini terkait loss of service continuity. Ini ada level-levelnya, setiap panel jenisnya punya standarnya masing-masing. Untuk contohnya panel AIS itu standarnya ada LSC 2A. Jadi semakin tinggi level LSC-nya berarti semakin tinggi service continuity-nya. Misalkan untuk LSC 1 artinya jika ini tidak ada kompartemen-kompartemen, jadi setiap kompartemen ini tidak ada proteksinya satu sama lain, jadi apabila ingin dilakukan maintenance, satu panel utuh harus dimatikan. Lalu jika standarnya di LSC 2A, dapat dilihat ada beberapa kompartemen, jadi misalkan kita ingin maintenance circuit breaker saja, cukup di open bagian circuit breaker saja, busbarnya tetap on, tetap bisa mengalirkan listrik. Tidak perlu mematikan satu panel secara utuh. Itu untuk loss of service continuity. Lalu ada juga terkait partition-nya, ada partition class PM, ini tadi yang berdasarkan ANSI, metal enclosed, dan PI itu metal clad. Jadi itu sudah dibahas tadi di slide sebelumnya. Yang ketiga yang penting dari standar IEC atau standar kelistrikan tadi adalah internal arc. Jadi sebagai pendahuluan untuk panel listrik level tegangan menengah dapat terjadi yang disebutnya arc flash. Arc flash itu ledakan karena adanya loncatan busur api. Nah, level dari internal arc classification ini adalah level yang menentukan bagaimana panel itu memproteksi ledakan tadi. Jadi ini ada singkatan-singkatannya, ada A berarti itu menandakan jarak
dari ledakan. Jadi misalkan jaraknya 300 meter, berarti ledakan tersebut maksimal keluar dari panel sejauh 300 meter, 300 milimeter, sorry. Lalu yang kedua ini singkatan FLR, ini merupakan proteksi sisi-sisinya. Jadi F itu front, berarti ledakannya tidak mungkin lewat depan, L itu lewat lateral, rear itu belakang. Jadi kalau misalkan panel tersebut tersertifikasi FLR, berarti dia mampu menahan internal arc baik dari sisi depan, sisi samping maupun sisi belakang. Berikut saya lanjutkan langsung ke produk range dari medium voltage switchgear yang kami punya. Terdapat 4 jenis. Di sini ada SMR set, SM6 untuk tipe air insulated. Jadi dia ada kompartmen-kompartmennya, setiap kompartmen ini diinsulasi dengan udara, namun dalam bagian-bagian komponennya seperti contohnya di bagian atas ada load break switch, ada disconnector switch, ada earthing switch, itu isinya tetap SF6. Lalu contohnya di circuit breaker itu juga isinya ada SF6, berbeda dengan gas insulated switchgear. Gas insulated switchgear itu untuk load break switch-nya, disconnect switch-nya, earthing switch-nya itu tidak dibungkus, tetapi langsung terbuka. Namun satu panel ini secara full terisi dengan gas SF6 atau gas insulasi tadi. Nah, hari ini saya akan fokus menjelaskan mengenai teknologi terbaru yang ada, yang dari air insulated switchgear, yaitu SMR set. Sebagai background, ini adalah pathway dari temperatur bumi. Kita tahu bahwa berdasarkan Paris Agreement, itu kita punya target untuk menekan suhu bumi kenaikannya maksimal di angka 1,5 derajat. Karena apabila melebihi dari 1,5 derajat, maka akan terjadi perubahan iklim. Namun kenyataannya dengan kondisi sekarang, kita bisa landing lebih dari 1,5, bisa landing di angka 4 sampai 4,8 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena terus meningkatnya jelas emisi karbon, dan di mana emisi karbon tersebut 80%-nya berasal dari produksi energi dan konsumsi energi. Dan seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, panel tegangan menengah ini memakai gas insulasi yaitu SF6 atau sulfur hexafluorida, di mana SF6 ini kenapa dipakai dari sejak tahun 1950, karena dia memiliki properti dielektrik yang sangat baik, 2,5 kali lebih baik dibandingkan udara, lalu memiliki thermal capacity yang baik dan stable, dan juga dia tidak mudah terbakar, sehingga dia sebagai gas isolasi untuk panel tegangan menengah ini sangat baiklah propertinya. Namun kita punya satu challenge di mana climate impact tadi atau perubahan iklim. Diketahui bahwa dalam 1 kilogram gas SF6 ini setara dengan 24,3 ton gas CO2. Nah, sebagai gambaran, contohnya ini ada panel tegangan menengah. Kita asumsikan dalam satu sistem distribusi listrik, dalam satu gardu distribusi terdapat 5 panel, maka dalam satu gardu distribusi itu setara dengan 1 kilogram SF6, 24 ton CO2 setara dengan gas emisi mobil setelah berkendara 100.000 km, atau setara dengan emisi pesawat setelah terbang dari Amerika ke Prancis 12 kali bolak-balik. Nah, ini dapat kita lihat bahwa impact-nya cukup masif untuk lingkungan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa sektor energi itu luas. Ada beberapa section, ada section generation atau pembangkitan, section distribution, dan terakhir section consumption. Setiap section ini memiliki kontribusinya masing-masing. Contohnya di sektor pembangkitan, kita udah mulai ada RUPTL PLN yang mulai mengganti pembangkit-pembangkit listrik tenaga diesel ke pembangkit listrik renewable energy. Lalu di sisi konsumsi, ada teknologi energy efisiensi, sehingga pemakaian energi lebih efisien. Namun ada satu segmen yang terlupakan, ini segmen distribusi, di mana teknologi yang dipakai masih erat kaitannya dengan gas SF6, sehingga perlu dikeluarkan teknologi
SF6 Free Technology SF6. Berdasarkan Greenhouse Gas Reporting, SF6 ini masuk ke skop 1 yang perlu di-report dari perusahaan-perusahaan besar, gedung-gedung perkantoran, emisi yang dihasilkan dalam per tahunnya berapa ke pemerintah. Dan untuk di beberapa negara maju, contohnya di Cina, itu sudah ada regulasi yang mengatur procurement dari tiap perusahaan harus bebas dari gas SF6 mulai tahun 2025. Lalu contohnya di European Union atau negara-negara Uni Eropa, ini sudah harus bebas dari SF6 100% mulai 1 Januari 2026. Lalu terakhir contohnya di Amerika, ini dari California ini sudah menetapkan mulai tanggal 31 Desember 2024, gas SF6 ini harus mulai di-phase out, mulai dikurangi untuk equipment listrik di bawah 72 kilovolt. Sehingga perusahaan kami, Schneider Electric ini mengeluarkan teknologi yang disebut RSET. Nah, ini ada beberapa range, ada SMRSET, RMRSET, JMRSET. Ini meng-cover setiap aplikasi dari medium voltage switchgear tadi. SMRSET ini untuk tipe air insulated, RMRSET untuk tipe gas insulated, dan GMRSET untuk tipe primary tadi. Jadi ada primary dan secondary. Nah, perbedaannya apa dari teknologi sebelumnya adalah pertama ini. Jadi ini adalah gambaran dalam dari isi panel. Yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, dia punya komponen pertama ini LBS atau load break switch. Load break switch ini fungsinya untuk kalau di MCB itu untuk switch on off. Nah, untuk switch on off ini di dalam LBS ini masih menggunakan gas SF6. Oleh karena itu, kami mengganti teknologi tersebut dengan teknologi Shunt Vacuum Interrupter. Shunt Vacuum Interrupter ini bekerja dalam kondisi vakum, yaitu dengan udara murni, yaitu 70% nitrogen dan 30% oksigen yang diatur teganannya sedemikian rupa sehingga dapat bekerja sebagai gas isolasi untuk interrupter yang bekerja pada load break switch ini. Sehingga jika dibandingkan dengan teknologi sebelumnya jelas ini tidak ada impact-nya sama sekali ke lingkungan karena tidak memakai gas SF6 karena di sini memakai gas udara murni yang tidak ada impact-nya, tidak ada emisi karbonnya. Selain itu juga bebas dari regulasi. Contohnya tadi di beberapa negara seperti Cina, Amerika, Uni Eropa yang sudah mulai menerapkan regulasi gas bebas SF6, maka customer pun harus menerapkan teknologi ini di jaringan distribusi listriknya. Selain itu, ini contohnya dari panel tipe sebelumnya SF6 yang masih memakai gas SF6 sebagai insulasi dan SMRSET yang sudah memakai udara murni sebagai insulasinya. Ini kami buat sedemikian rupa dengan dimensi yang sama, dengan koneksi busbar yang sama, sehingga apabila ada project-project untuk penggantian atau penambahan panel itu bisa langsung dikonekkan tanpa harus memerlukan perubahan-perubahan desain. Nah, ini adalah ilustrasi dari panel-panel yang ada. Ada tipe switch, ada tipe circuit breaker, ada tipe riser, ada tipe metering. Ini dari legend-nya kita lihat, contohnya di sini ada tipe yang paling kompleks adalah circuit breaker. Berarti di sini secara panelnya itu ambient air atau udara sekitar. Lalu untuk tipe load break switch-nya untuk turn on turn off-nya ini dengan pure air, udara murni. Lalu untuk proteksinya circuit breaker untuk pemutus arusnya apabila terjadi gangguan ini dengan vakum. Jadi udah 100% bebas dari gas SF6. Nah, selain itu yang membedakan adalah kita tahu bahwa kita mulai beralih ke teknologi energi baru dan terbarukan. Dan kita tahu bahwa sifat EBT itu intermittent sehingga perlu operation yang lebih intens dari panel tegangan menengah tadi. Mungkin akan ada switch on, switch off yang cukup tinggi karena untuk maintenance dari panel EBT tadi ataupun untuk operation dari pembangkit EBT tadi. Sehingga di sini kita buat operation-nya lebih
tinggi 10 kali lipat, sehingga standarnya dari PLN atau standar kelistrikan yang ada, panel ini hanya butuh sekitar 1000 operation, 1000 kali. Namun untuk meng-cover kebutuhan dari renewable energy tadi, kita naikkan menjadi 10.000 kali. Dengan begitu umurnya juga bisa lebih panjang, 40 tahun atau 30% lebih lama dari panel sebelumnya. Ini di dihasilkan dari teknologi ini, composite material. Composite material ini material komposit yang dipakai pada badan dirgantara atau pesawat yang mampu meng-enable teknologi ini bisa bertahan 10 kali lebih kuat dari teknologi sebelumnya. Ini adalah breakdown dari komponen-komponen yang dipakai untuk mechanical operation, operasi mekanisnya. Lalu yang selanjutnya adalah dari sisi meteringnya. Kita tahu bahwa untuk proteksi jelas kita butuh mengukur tegangan, butuh mengukur arus untuk tahu apabila operation dari panel ini masih dalam batas normal atau sudah melewati batas. Pada panel konvensional mungkin sudah banyak yang aware dengan teknologi VT, voltage transformer, dan CT, current transformer. Namun di sini kami menghadirkan teknologi baru yaitu LPVT atau low power voltage transformer. Jadi perbedaannya dari voltage transformer atau current transformer yang konvensional adalah ukurannya lebih kecil. Dia langsung mengikat di insulator, bentuknya seperti ini, yang seperti warna hijau ini. Jadi secara dimensi lebih compact, dapat menghemat dimensi, dapat menghemat berat beban dari panel, dan secara akurasi lebih tinggi daripada konvensional. Dan selain itu, dia dapat mengukur tegangan tanpa ada beban listrik. Jadi misalkan dari listrik PLN sudah masuk, namun belum di-connect ke beban listrik, dia sudah bisa membaca listrik PLN. Sedangkan untuk tipe yang konvensional, itu harus di-connect dulu ke beban listriknya atau beban-beban di gedung-gedung yang dipakai. Itu merupakan komponen-komponen yang berbeda yang kami hadirkan di teknologi panel AirSeT kami. Lalu dari sisi digitalnya, ini masih mengadopsi teknologi yang lama yang sudah ada dari panel sebelumnya. Ada thermal monitoring, pertama ini sensor thermal wireless yang ditaruh pada koneksi kabel RST 3 fasa, bisa juga ditaruh di busbar-nya, bisa juga ditaruh di circuit breaker, di kaki-kaki circuit breaker. Fungsinya adalah untuk mendeteksi faulty connection atau koneksi-koneksi yang longgar. Karena untuk peralatan listrik, paling mudah mendeteksi apabila terjadi gangguan dari temperatur. Apabila terjadi kenaikan temperatur, berarti ada kesalahan sistem di sana. Dari thermal monitoring ini akan masuk ke relay. Jadi relay ini merupakan otak dari panel tersebut. Relay ini mungkin untuk orang-orang yang bekerja di dunia otomasi ini seperti PLC. Protection relay ini akan membaca dan akan mengirimkan alert apabila terjadi deviasi perubahan suhu di sana. Selain sensor suhu juga kami menawarkan ada sensor kelembapan. Kelembapan ini kenapa penting juga, karena apabila panel tersebut lembab, maka akan menurunkan performa dari isolasi panel tadi. Karena kelembapan tadi bisa menjadi media untuk muatan-muatan listrik itu lompat dari satu titik ke titik lainnya. Apabila terjadi tersebut, maka akan terjadi corona atau bahkan bisa terjadi arc flash, ledakan di sana. Terakhir, ini circuit breaker monitoring. Ini circuit breaker atau pemutus arusnya bisa juga dimonitor dari mechanical performance-nya, mau mechanical performance-nya, dari kaki-kaki circuit breaker-nya, dari motor spring-nya, MV contact-nya dapat dimonitor juga di sini. Fungsi dari monitoring ini adalah untuk meng-enable yang kita sebut sebagai condition based maintenance. Jadi maintenance tidak perlu dilakukan secara teratur atau terschedule, namun kita mengarah ke condition based maintenance atau predictive maintenance yang sudah meng-utilize AI
dari data-data yang ditarik tiap sensor tadi, sehingga dapat diprediksi berapa lama lagi panel tersebut umurnya, berapa lama lagi komponen-komponen tersebut umurnya, dan kapan harus dilakukan maintenance. Maintenance-nya perlu dilakukan untuk keseluruhan panel atau untuk komponen-komponen tertentu saja. Ini adalah level-level dari digital feature yang ada dari tipe standar yang sudah dilengkapi dengan thermal monitoring, lalu upgrade dengan environmental monitoring dan circuit breaker monitoring, lalu ada upgrade dengan proteksi arc flash, proteksi partial discharge, dan terakhir dengan dilengkapi dengan auto transfer switch. Terakhir ini yang mau saya share ada kurang lebih datasheet atau technical rating dari panel tegangan menengah ini. Ini dia up to 24 kV, operation tegangannya, untuk operation arusnya sampai 1250 ampere, lalu untuk proteksi short circuit-nya dia sampai ke 25 kA 1 second. Jadi istilahnya dia bisa menahan lonjakan arus besar 25 kiloampere selama 1 detik. Ini sebagai rangkumannya. Jadi dari sisi sustainability jelas panel ini sudah menyongsong nilai-nilai keberlanjutan karena tidak menggunakan gas rumah kaca, yang ini gas SF6 yang berbahaya bagi lingkungan, melainkan sudah menggunakan udara murni. Lalu dari sisi efisiensi, tadi dimensi dan koneksi kami buat sama persis dengan panel sebelumnya, dan secara fungsional dan performance juga sama. Namun kami upgrade di sisi operation mechanical, operasi mekanis, lalu juga dilengkapi dengan fitur digital untuk mengoptimize dari maintenance dan operasional panel tersebut. Mungkin sekian dari yang saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, persilakan saya kembalikan ke Pak Koko. Baik, terima kasih Pak Gian. Ya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa angkat tangan atau juga bertanya di via kolom chat. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan dari Pak Arya. Mungkin silakan Pak Arya. Ya, izin Pak bertanya sedikit mengenai tadi produk yang Airset yang dari Schneider tawarkan. Itu tuh sistemnya berarti Ya, Pak. pakai vakum gitu ya Pak? Atau beda lagi? Dia untuk tadi kan ada beberapa komponen, Pak. Tuh. Untuk bagian bawahnya, bagian pemutus arusnya, circuit breaker-nya dia pakai teknologi vakum. Untuk teknologi switching-nya, switch untuk connect ke ground, connect ke incoming PLN itu dengan teknologi pure air, udara murni. Oke, berarti Jadi kalau yang vakum tuh berarti murni udah nggak pakai SF6 ya? ya, perbedaannya tadi kalau vakum kan berarti hampa udara, Pak. Kalau ini udara murni yang tekanannya diatur untuk menyesuaikan proteksi insulasi tadi. Oke, oke. Sebenarnya di cerita sedikit di tempat kerja saya pun dulu memang ada beberapa unit yang masih pakai SF6. Terus memang Ya, secara penanganan ketika maintenance-nya emang agak ribet buat ngisi ulang gasnya. Ditambah memang iya betul, Pak. agak berbahaya juga Pak dari sistem elektrikalnya, apalagi kalau yang memang masih berumur. Itu sempat juga kejadian kayak kebakaran gitu di unit saya tuh. Nah dari situ tuh memang ada penggantian unit di ya eh, di kita tuh bahasanya PMT sih Pak, CB atau PMT gitu ya. Nah itu tuh Ya, diganti di vakum semua sih Pak. Mungkin nanti bisa kalau di kita pakainya arsitektur dari manufaktur lain. Mungkin nanti bisa ya. dijadiin pertimbangan di kantor saya ke depannya bisa pakai produk dari Schneider. Paling itu aja Pak. Makasih ya Pak. Oh ya boleh, Pak. Siap. Terima kasih juga Pak Arya. Baik, mungkin langsung Pak Yos ya. Silakan Pak Yos. Baik, terima kasih Pak Koko. Mohon izin bertanya Pak Gian. Iya, silakan Pak Yos. Ya, saya mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi dijelaskan bahwa AirSet ya, jenis ini CB tipe AirSet
itu media isolasinya vakum ya, vakum. Iya, vakum, Pak. Vakum udara. Nah, mohon penjelasan lebih mendalam, Pak. Apa bedanya dengan vakum circuit breaker yang sudah pernah ada atau sampai sekarang mungkin masih ada pengguna populasinya di beberapa utility, khususnya di PLN. Iya. Kira-kira bedanya apa, Pak? Kemudian yang Oh ya, berikutnya, betul, Pak. kondisi baiknya atau kondisi media isolasi ini seperti apa kita memastikan bahwa kondisi vakum ini bisa berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Yang berikutnya, standar apa yang digunakan? Apakah tetap menggunakan standar IEC yang sudah ada? Mohon konfirmasi. Nah, yang terakhir, tadi saya mendengar ada penggunaan artificial intelligence ya. Mohon Iya, Pak. dijelaskan Pak Gian, seperti apa mengadres kondisi circuit breaker ini yang diarahkan untuk condition based maintenance ya, arahnya nanti ke predictive maintenance dengan menggunakan artificial intelligence ini. Mohon penjelasan lebih lanjut Pak Gian. Makasih. Ya, terima kasih Pak Yos buat pertanyaannya. Saya coba scan ulang ya. Karena sepertinya ada miskonsepsi. Jadi ini contohnya Pak dari samping yang berbeda betul secara teknologi circuit breaker ini masih memakai teknologi vakum, tidak ada bedanya dengan teknologi vakum circuit breaker yang sudah ada di pasaran ataupun dari manufaktur lain. Yang berbeda adalah di bagian switching mekanismenya, Pak, di load break switch yang di bagian atas panel ini. Load break switch ini untuk teknologi yang ada sekarang, dia memakai insulasi gas SF6. Namun yang dipakai di teknologi RSET ini memakai teknologi shunt vacuum interrupter, di mana di sini interrupternya dia bekerja secara vakum, lalu insulasi di sekitarnya itu menggunakan udara murni yang diatur tekanannya tadi. Itu untuk yang nomor 1, Pak. Lalu yang untuk nomor 2, apakah dia masih memakai standar IEC yang sama? Masih sama, Pak. Dia masih memakai standar IEC 62271-100 untuk LBS-nya. Jadi untuk pengetesan apabila dibutuhkan sertifikat type test itu masih mengacu ke IEC yang sama. Jadi kami bisa memastikan bahwa LBS ini memiliki performance switching yang sama secara electrical maupun mechanical dari standar tadi. Lalu yang ketiga terkait artificial intelligence, ini dia jadi kami sebentar. Nah, ini contohnya ini, Pak. Jadi artificial intelligence ini dia akan mengambil banyak data, contohnya di circuit breaker ini, dia akan memadukan data-data dari kondisi thermal dari circuit breaker, berapa kali dia dioperasikan, bagaimana kondisi mechanical-nya untuk motor spring-nya, kondisi mechanical untuk MV kontak. Ini mereka dari AI tadi akan diambil data-data tersebut dan dimodelkan berapa lama kira-kira usia dari circuit breaker tadi, Pak. Untuk sederhananya seperti itu. Dan nanti dari situ juga akan ada rekomendasi kapan harus dilakukan maintenance, apakah maintenance harus dilakukan secara utuh keseluruhan panel, atau cukup untuk circuit breaker saja, atau cukup untuk load break switch-nya saja. Kurang lebih seperti itu, Pak Yos. Semoga menjawab. Oke, mungkin dari Pak Yos, bahwa sudah cukup, Pak. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih informasi penjelasannya
Pak Gian, Siap, Pak sama-sama Koko. Pak Yos. Oke, selanjutnya ini ada Pak Martin Sayogo. Silakan Pak. Terima kasih. Saya ingin nanyakan pertama, untuk Pure Air-nya itu standarnya apa ya? Cara ujinya gimana ya? Untuk Pure Air tadi Pak, Iya, kan di untuk Pure Air standarnya nggak ini, ada itu. ya untuk Pure Air tadi memang secara type test, secara standar IEC tidak ada standarnya Pak. Jadi kalau misalnya di IEC kan dia cuma ada standar untuk gas SF6, tekanannya seberapa, bar-barnya. Namun untuk Pure Air ini kita menggunakan standar lebih ke fungsional secara utuh LBS tadi Pak. Jadi tidak dites Pure Air-nya bagaimana tekanannya, tapi langsung dites fungsional satu komponen utuh. Yang mengacu tadi ke IEC 62271 tadi Pak. Lah ya, evidence base-nya gimana kalau ujinya itu nggak standar? Kan harus tahu Pure Air-nya itu seberapa murni kan? Kemudian ujinya gimana? Pengujian Pure Air-nya kalau Apa ngikuti dites, standar pabrik aja? iya dari pabrik sendiri Pak. Oh, nah itu Jadi yang jadi untuk, masalah kan kalau standar pabrik nanti ya, jaminannya gimana? jaminan Pure Air tadi Pak. Iya, masalahnya kan kalau standar internasional kan sudah ada, dia pasti dari bukti kan, dari Ya, evidence. Nah kalau belum ada berarti kan dari pabrik doang itu. Kalau terjadi apa-apa gimana? Artinya kan Pure Air sendiri kan kadarnya lain-lain. tadi dari tes satu komponen utuh Pak, bukan tes Pure Air-nya aja. Nah, itu cara ngujinya gimana? Kan harus ada standarnya lah gimana? Iya, dari Masa IEC 6277100 Pak. Nanti dites ketahanan dari short circuit-nya, dari ya kalau elektrika itu kan endurance-nya, sebenarnya mechanical endurance-nya. dari vakumnya kan memang sudah ada vakum terapernya ya. Iya, Tapi dia kan anunya dia nggak nyebut apa efek atau dari udara murninya itu. Artinya tapi kan SF6-nya kan juga ada standarnya. Menurut saya itu kan nggak diuji secara utuh juga kan. diuji secara utuh Pak. Enggak, maksudnya di standarnya. Kalau yang ini kan pakai yang 62271 bagian 200 kan, kalau yang MCB, Iya, MO, betul Pak, medium betul. panel itu. Dari situ kan nggak Iya, disebutkan satu apa langsung. Justru iya itu betul nanti kalau Pak. kita ngujinya pakai yang bagian 200 itu kan berarti harus ngikuti standar pabrik gitu ya. Kita pengujiannya tetap ikut itu Pak. Jadi diuji komponen LBS-nya aja berdasarkan tadi 6271200 Ya dari berarti kan cuma vakum testing-testing yang ada. interrupternya doang kan. Kalau sama vakum interrupternya kan memang dia diuji. Iya, betul Pak. Oh jadi yang diuji hanya vakum interrupternya doang ya. Jadi Untuk yang satu panel utuh juga. Jadi untuk satu panel utuh ada pengujiannya sendiri, untuk vacuum interrupter-nya ada pengujian sendiri, LBS-nya ada pengujian sendiri, ya artinya itu yang masing-masing khusus Pak. untuk yang Pure Air ini memang nggak bisa diuji sendiri ya. LBS-nya Pak atau apanya ini? Ya itu karena ada Pure Air kan mestinya kan cara ngujinya kan ada dengan FFSIC ya. Ya mungkin saya Ya, perlu nggak cek ngerti, lebih lanjut Pak, standar ya yang saya nggak listrikan ngerti tadi. itu mestinya kan harus ada acuannya lah. Kalau enggak gimana? Ya betul Pak. Ya artinya itu nanti kalau ini nanti mau kita gunakan kan mau nggak mau kan nanti kita harus harus yakin bener ya. Nggak, soalnya Iya ini kalau bagus nih sebenarnya nih kalau nanti memang bisa gantikan FFSIC memang depannya harusnya kita gunakan inilah. ya Karena mungkin yang salah bisa satu racun itu kan FFSIC itu. betul Pak. Mungkin yang bisa saya jawab sekarang untuk standar yang dipakai, misalkan kalau di SF6 ada standar tekanannya harus berapa, Nah, kan kalau Pure lengkap Air itu ya. standar Iya, tekanannya artinya itu ada saya lengkap lah harus ya. cek lebih lanjut Pak. Tapi yang bisa saya jawab
bahwa secara komponen itu sudah dites. Jadi secara Oh, vacuum interrupter-nya itu sudah tetap mengacu ke IC, secara LBS-nya sudah mengacu ke IC, secara circuit breaker juga mengacu ke IC. Mungkin tadi PR saya mungkin nanti saya bisa cek lebih lanjut, Pak. Nanti coba kalau aja misalnya ada dicek, siapa tahu bagi di lagi. standar Eropa ada ya. Iya, Mungkin aja kan dari ngambil dari standar Eropa bisa juga kan, bisa lebih maju. Ya, terima betul, Pak. kasih lah. Nanti akhirnya itu nanti kalau bisa dapat informasi yang lebih bagus, ada kemungkinan memang kita kembangkan di sini itu. Kemudian yang kedua nih sebenarnya saya ketarik juga di itu yang monitoring otomatis itu. Itu ini cocoknya untuk protokol apa aja ya? Kan harus untuk Yang komunikasi kan harus jelas itu. ya dia bisa disesuaikan, Pak, tergantung sistem SCADA yang dipakai. Lah, artinya dari sini bawaannya gimana? Hanya ikuti dia sebagai ID itu bisa langsung ke semua protokol ya? Iya, betul, Pak. Seperti itu. Nanti Oh, ditarik dari datanya dari protection relay tadi. oh, jadi ini kan sebagai ID doang ya? Artinya dia nggak ngikuti Iya, protokol tertentu ya? Nah, kalau itu sederhana betul, lah, Pak. maksudnya seperti itu loh. Kalau gitu bisa anu kan artinya plug and play doang kan itu, Iya, ya kan? Jadi kita nggak perlu nyiapkan apa-apa lagi kan, tergantung pengguna nanti ya. iya tergantung penggunanya, Pak. Betul. Nah itu bagus maksudnya. Ya tinggal itu aja kalau itu nanti bisa meyakinkan yang Pure Air itu, karena itu teknologi baru ya. Wah ini bisa digunakan semua ini karena kita sekarang udah mulai Iya, ya kan mau ganti SFC kok. untuk betul, Pak. Untuk pasar Eropa yang tipe SF6 sudah di end of life, Pak, sudah di discontinue. Namun untuk Hmm. pasar Asia kita baru perkenalan ya dari tahun 2022 Eropa kemarin. tadi batasnya tahun berapa? Jadi 2026, Pak, harus Nah diganti berarti ada kemungkinan 2026. memang ini pengujiannya segala macam berkembangnya setelah 2026 kali ya. Iya, Iya, kalau lihat kayak gini ini pengganti kan ini, ya bener lah. Ya betul. terima kasih ya Mas, bagus nih. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga untuk masukannya tadi. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya, atau raise hand ya Pak Yos. Silakan Pak Yos. Yang di chat ya, Pak Yos. Ya, mohon penjelasan. Mungkin biar jelas, maksud saya begini, Pak Gian, mohon izin Pak Koko. Ya. Jadi tadi bahwa vacuum interrupter itu dia ditempatkan pada moving kontaknya ya, betul ya? Moving kontak dari LBS ini, betul? Iya, betul, Pak. Dari moving Nah, kontaknya. yang saya mau tanyakan itu kira-kira kapasitas atau ya kapasitas dalam kiloampernya berapa ya terbesar yang dimiliki oleh Schneider, baik itu breaking current-nya maupun making current-nya. Mohon konfirmasi, makasih. Untuk yang tipe ini saat ini baru sampai 20 kilo ampere, Pak, 1 second. Masih di mute, Pak Yos. Uh, 20 kilo ampere 1 second ya, itu yang Ya, terbesar ya. Ya. terbesar, Pak. Oke. Untuk itu breaking current-nya atau making current? Breaking current, Pak. Breaking current. Kalau making current-nya mungkin lebih rendah dari itu ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Gian. Terima kasih Siap. Pak Koko. Terima kasih juga, Pak Yos. Baik, Bapak Ibu, silakan bisa bertanya raise hand atau juga di kolom chat. Ini pertanyaan di kolom chat sudah habis. Baik, mungkin dari saya dulu mungkin bertanya, Pak. Iya, Pak. Tadi ada dilakukan predictive maintenance. Kira-kira sudah berapa akurat, Pak,
prediksi ininya ya, kegagalannya ya Pak. Apakah sudah dilakukan atau kalau sudah dilakukan berapa persen lah errornya gitu ya Pak. Mungkin untuk datanya saya perlu cek lebih lanjut ya Pak Koko, cuma secara install base sudah ada beberapa customer di Indonesia yang menerapkan teknologi predictive maintenance tersebut, dan mayoritas dari customer segmen yang cukup intens dengan electrical ya, contohnya seperti oil and gas, mining, data center, kurang lebih seperti itu Pak. Tapi untuk detail errornya tadi saya mohon maaf belum bisa menjawab. Oke, artinya yang dari sisi pelanggan ini ya Pak, data-datanya ya. Iya. Kalau dari perusahaan nggak ada ya datanya ya Pak. Dari perusahaan saya saat ini belum nemu Pak. Mungkin nanti bisa saya share kalau sudah ada. Oke, siap. Berarti yang data yang disensor itu apa aja Pak? Yang bisa direkam? Tadi ada suhu ya, apa? Thermal Ya, ya. saya coba saya share lagi. Ini tadi di bagian sebentar Pak. Ini. Yang paling standar, jadi tanpa sifatnya bukan opsional ya Pak. Jadi tanpa customer minta pun kita sudah provide itu thermal monitoring. Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk peralatan listrik paling mudah sensingnya apabila terjadi gangguan adalah dari temperatur. Karena secara standar untuk operasional sehari-harinya itu operator perlu datang ke site, ke panel, mereka pakai thermal gun, itu mereka tembakin dalam panel satu-satu, lalu mereka catat. Misalkan dari sehari 2 kali, saat pagi maupun sore setelah shift-nya sudah selesai. Namun dengan teknologi thermal monitoring ini, itu hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi karena sudah langsung dimonitor secara langsung dengan sensor dan live 24/7. Yang kedua, ini opsional, ini tadi sensor kelembapan, karena tadi kelembapan tadi merupakan musuh dari peralatan kelistrikan ya, karena dia akan mengurangi performance dari insulasi tadi dan dapat menjadi media loncatan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Loncatan tadi bisa menghasilkan partial discharge, bahkan bisa parahnya lebih parah lagi bisa menyebabkan arc flash atau ledakan. Yang ketiga, ini circuit breaker monitoring. Circuit breaker monitoring ini fokus ke alat pemutusnya tadi atau circuit breaker-nya. Yang dimonitor tadi dari mechanical-nya, mechanical aging, ini bisa dilihat dari operating time-nya, performance seperti apa, kontak-kontaknya tadi seperti apa, dan kekuatan dari motor spring-nya. Jadi semua parameter di sini digabung untuk menentukan dari performance dari circuit breaker tadi. Kurang lebih ini sih Pak, tiga hal yang dapat dimonitor. Dan secara tambahan ini juga opsional, ini arc flash detection. Jadi card ini juga bisa memberikan opsi untuk menambahkan sensor arc flash. Jadi arc flash itu kan bentuknya seperti ledakan, nanti dia akan mensensing intensitas cahaya yang sama dengan ledakan tadi. Jadi kalau misalnya intensitas cahayanya sekedar lampu nyala matikan atau ada orang yang menyalakan senter ke dalam panel, itu tidak akan berimpact apa-apa. Ini emang khusus didesain untuk menangkap intensitas ledakan. Jadi apabila ada terjadi ledakan, intensitas cahaya yang langsung sesuai dengan parameter sensor tadi, dia akan memerintahkan circuit breaker untuk memutus arus. Itu yang bisa dimonitor tadi, Pak. Baik. Oke, Bapak Ibu, silakan ada yang bertanya lagi? Bisa angkat tangan atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada Pak Martin Sayogo, silakan Pak. Terima kasih, saya ada tambahan lagi. Itu tadi Iya, Pak Martin. data yang untuk short circuit-nya tadi coba ditampilkan. Yang technical spec-nya, Pak? Iya, Iya ini. masa cuma sampai 20. Iya, Pak, 20 K 1 second, Pak. Eh? Untuk Coba lihat.
Oh, 25 kA Nah, untuk keliru kan aknya kamu? 20 kA. Pasti Iya, keliru lah. source Karena security kita kan 25 kA. sudah Cuma ada yang gunakan 25. iya, Aku masih cuma ingat. Nah, untuk ini kan sebenarnya kurang nih. produksinya Harusnya ada peak-nya itu. Itu peak oh, certain itu. untuk peak-nya Iya. tidak dimasukkan ke sini, Pak, ke datasheet. Nah, itu nilai peak Ya. itu. Karena itu 25 ada, 20 itu kurang itu. Cuma untuk saat ini kita maksimal baru 20, Pak, yang tipe 25 Oh, kA. 25 belum sampai ya? 25 baru ada tahun depan, Pak. Short circuit Oh, 25 kA. di Iya, Indonesia ada mulai ada yang perlu itu loh. 25 kA ya. Iya, Iya kan, sebenarnya kan masalahnya meloncat kan. Habis 16 kan langsung ke 25 biasanya. iya. Yang 20 ini dilewati. Yang ini yang saya ketarik lagi yang satu ini. Yang untuk ARC ini loh. Ini, Ini Pak, internal proteksinya arc. proteksinya gimana ya yang untuk ARC? Ini juga sebenarnya opsional, Pak. Jadi untuk panel standar kita itu dia internal arc-nya di AFL aja, tapi kalau misalnya mau ditambah sampai ke rear, ke proteksi belakang itu bisa ditambahkan juga. Dan itu proteksinya di 20 kA sampai 1 second. Oh, udah anu ya. Enggak, masalahnya kan sekarang masalah busur listrik ini kan jadi masalah itu yang dari sumber kebakaran. Iya, Jadi betul, Pak. artinya itu bisa bisa dipesan pesan khusus tuh ya kalau yang anu ya untuk permintaan ya. Iya, berdasarkan permintaan, Pak. Oh, jadi nggak otomatis dipasang ya. Iya. Untuk sensor juga tadi juga permintaan, Pak. Jadi Oh, sesuai sebenarnya permintaan juga ya. ya secara standar relay ini tidak tidak mampu meng-cover proteksi arc tadi, Pak, arc flash. Jadi Belum kalau ya. misalkan ada kebutuhan untuk internal arc tadi, ada kebutuhan untuk sensor arc flash, di sini ada ini, Pak, dia tipe yang plus, ini ada internal arc detection. Itu dia selain perlu menambahkan sensor arc flash yang mendeteksi intensitas cahaya tadi, dia juga perlu mengupgrade relay-nya tadi, Pak, yang bisa meng-cover proteksi arc Oh, flash. beda ya, relaynya berarti lebih mahal ya. Iya betul, Pak, relay-nya lebih mahal dari yang standar. Loh kan sekarang ada relay yang udah pakai solid state kan? Ya itu yang non standar, Pak, bukan yang standar. Oh, Jadi oh jadi itu berdasarkan memang, kebutuhan memang customer ya. artinya memang harus khusus ya. Iya harus dari customer needs, Pak. Customer yang nyampein kalau kebutuhan aplikasinya seperti itu. Hmm. Enggak, masalahnya Iya. nggak ditayangkan sih tadi monitornya apa aja sensornya. Iya. Kan Kalau yang yang secara biasa standar tadi cuma ya yang kalau thermal. partial discharge segala macam kan biasa itu ya. Cuma yang menarik kalau yang ARC ini kan sekarang malah justru yang jadi risiko sekarang ini. Iya betul, Pak. Ini sebenarnya udah ditulis ini ya, cuman masalahnya jadi nggak belum jadi semua produk ya. Ini permintaan atas permintaan berarti ya bisa ya. Iya, jadi kalau misalnya customer cuma state, saya butuh panel tegangan menengah 24 kilovolt, berapa Nggak ampere, masuk itu ya. berapa short circuit, kita secara standar cuma offer ini, Pak. Oh, Kecuali dia bilang mau ada partial discharge monitoring, mau ada internal arc, baru kita tambahkan di panelnya. oh jadi yang merah-merah ini opsional semua. Iya, yang standar yang hijau aja, Pak. Oh, ya udah terima kasih jelas tuh. Tadi Iya, nggak tahu kalau ini yang merahnya, oh ternyata ini opsional ya. opsional, Pak. Heeh. Ya terima kasih. Siap, terima kasih juga, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, dari Pak Yos, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Koko. Mohon izin bertanya lagi Pak Gian. Iya, Pak. Mengenai arc flash tadi, arc flash detection ya. Ya, Mohon penjelasan lebih lanjut nih Pak Gian. Saya mengasumsikan arc ini bisa terjadi ketika ada flash di dalam NV cell itu ya, betul ya? Ada iya. flash over. Nah, pertanyaan saya, untuk partial discharge misalnya yang terjadi pada terminasi kabel powernya itu sendiri, apakah itu bisa terdeteksi juga? Atau mungkin bisa dijelaskan kondisi
set point dari arc flash ini seperti apa? Satuannya apa? Mungkin Oke, Pak. bisa dijelaskan, makasih. Ya, untuk yang tipe partial discharge tadi, itu sayangnya sampai sekarang belum ada teknologi yang cover sensornya tadi, Pak. Jadi belum ada sensor yang untuk mengukur kondisi partial discharge di panel. Namun kita sebenarnya dari tim engineer kami bisa melakukan maintenance. Jadi misalkan customer ingin, "Pak tolong dicek kondisi partial discharge," itu nanti kita ada tools-nya. Jadi tools-nya tuh memang tidak live monitoring, jadi harus ada engineer yang ke lapangan, mengambil sampel-sampel dari beberapa titik untuk mengukur partial discharge tadi. Nah, kalau untuk arc flash tadi itu dia berdasarkan sensor cahaya, Pak. Jadi dia berdasarkan intensitas cahaya yang sesuai dengan level arc flash tadi. Maaf sebentar, Pak, saya harus mengangkat telepon sebentar. Mohon maaf.
Ya, Pak Yos boleh dilanjut Pak. Mohon maaf tadi saya mengangkat telepon. Ya, mohon diklarifikasi mengenai set point untuk arc flash detection ini, Pak Gian. Karena begini, sejauh pemahaman saya selama ini bahwa kasus atau kejadian ledakan dalam ruang sel, MV cell, itu justru disebabkan oleh kondisi kontak yang tidak sempurna atau lost kontak. Ya. Nah, jadi arc flash ini umumnya terjadi justru pada kontak-kontak itu, bukan di luar Kontak itu. circuit breaker. Ya, kontak circuit breaker. Nah, mungkin bisa dijelaskan kira-kira seperti apa? Karena lucu juga kalau ada arc flash detection ini ketika dideteksi oleh alat itu terjadi, dia akan menginisiat circuit breaker untuk terbuka, Memutus. ya, untuk memutus. Tapi sudah terlambat. Jadi 95% lebih bahkan itu kasus ledakan di ruang sel itu terjadi tanpa bisa dicegah. Nah, ini mohon penjelasan sejauh mana efektifnya arc flash ini. Dan ini selalu menjadi isu untuk setiap kejadian ledakan dalam ruang sel, MV cell itu. Terima kasih. Ya, thank you Pak Yos untuk masukannya. Mungkin saat ini saya belum ada datasheet untuk produk sensornya, set point-nya seperti apa, cara bekerjanya mungkin dalam hitungan berapa milisecond. Nanti kalau misalnya saya bisa share, nanti saya coba share lewat Pak Edi. Nanti bisa di-share mungkin lewat Pak Koko juga ke partisipan Zoom di sini ya. Begitu Pak Yos. Ya, dari Pak Yos, sudah cukup? Ya, terima kasih Pak Gian, terima kasih Pak Koko. Bisa share nomor kontak atau nomor alamat Schneider-nya Pak? Terima kasih. Oh ya boleh, ke nomor saya langsung boleh Pak. Saya share di kolom chat ya Pak Yos, email dan nomor HP. Oke, dari Pak Yos cukup ya? Ya, cukup Pak Koko. Makasih Pak Gian. Siap. Baik. Sama-sama Pak. Bapak Ibu, ada ingin bertanya lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan Pak. Masih ada Pak Martin Sayogo, silakan Pak. Saya hanya ingin nambahkan aja itu. Untuk klasifikasi ARC itu bisa dilihat di standar yang bagian 214 itu, Mas. Oh ya, terima kasih Pak. Dicek aja. 214 ya? 627 Iya. 214. Itu kan memang satu kelompok yang 200-an itu memang di medium voltage semua itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Terima kasih Pak Anovagian telah memberikan presentasi hari ini ya. Banyak yang bertanya, cukup menarik. Ya, kami dari IPI jika ada kesalahan kami mohon maaf ya.
Ya, Bapak Ibu kita undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore.